Kita mulai Jo. Ya. Oke. Kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf agak molor seperti yang kita kabarkan di media sosial seperti itu. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang hak asasi manusia dan juga terorisme. Kenapa kemudian diskusi ini penting? Jadi kalau dalam dunia global, hak asasi manusia dan juga terorisme menjadi perbincangan yang paling hangat sekarang ini. Apalagi terutama pasca WTC runtuh 2001. Jadi isu-isu tentang terorisme ini kemudian diangkat terus, apalagi kalau kita baca tentang tesisnya Huntington itu di bukunya Benturan Antar Peradaban. Paling tidak kalau di situ Huntington menggarisbawahi ada 3 West Campaign yang kemudian itu mencoba untuk disebarkan terus menerus. 2 diantaranya adalah demokrasi dan HAM, yang terakhir yaitu tentang senjata pemusnah massal. Tetapi senjata pemusnah massal ini sudah kemudian turun dan saat ini saya yakin digantikan dengan isu terorisme. Karena apa? Kalau kita bicara tentang HAM, paling tidak rujukan internasional Declaration of Human Rights tahun 1948, di mana di situ ada di HAM sendiri paling tidak mengakui hak-hak kemanusiaan, terutama yang sebenarnya kan antroposentris ya kalau di situ. Dan kalau kita bicara tentang HAM, paling tidak kita juga tidak bisa melepaskan, kalau kita di sini sebagai muslim tidak bisa melepaskan dari konteks apa yang kita imani, Al-Quran dan hadis seperti itu. Apalagi dialektika antara HAM dalam perspektif universal atau dalam konteks PBB dengan Islam ini kan juga dialektus begitu. Dan inilah kemudian mengapa kemudian kita mengundang 2 pembicara kita pada sore hari ini yang nanti akan juga mengeksplorasi tentang hak asasi manusia dan juga tentang terorisme. Karena mau tidak mau di Indonesia persoalan HAM sampai sekarang juga terus mencuat. Apalagi ketika kasus 1965 kemudian diangkat kembali begitu, paling tidak pertanyaan tentang hak asasi manusia itu menjadi pertanyaan yang sangat sentral. Selain itu juga beberapa kasus kemarin yang terjadi baik di Indonesia terutama tentang baik itu pengeboman, terus tentang tindak-tindak kekerasan itu juga kemudian menjadi sangat menarik untuk kita perbincangkan pada sore hari ini. Maka dari itu langsung saja untuk waktu dan tempat, nanti kita lebih banyak diskusi, dialog seperti itu. Saya pengennya lebih banyak dialog dengan teman-teman karena saya yakin 2 pembicara ini sangat mumpuni di bidang ini seperti itu. Mungkin seperti itu. Kira-kira. Ya. Kira-kira. Karena yang sebelah kiri sudah hadir Ustaz Abdul Tolot dan juga Bang Besar nanti akan berbicara tentang dua tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Mungkin yang pertama buat yang sepuh dulu. Yang sepuh. Senior. Iya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran Islam secara umum adalah bahwa yang pertama kita ini ada di muka bumi ini misinya hanya satu, yaitu ibadatullahi wahdah la syarikalah. Qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini konsep Islam, konsep dasar Islam, bahwa misi hidup manusia di muka bumi ini seharusnya menjadi hamba dari Allah SWT, bukan menjadi hamba sesama manusia.
ini merupakan puncak dari seluruh hak ajasi dalam konsep Islam menurut yang saya pahami. Adapun hak ajasi manusia yang lain itu cabangnya. Ketika hak ajasi atau sesuatu disebut hak ajasi bertentangan dengan ini, maka hak ajasi yang bertentangan dengan yang pokok ini dalam Islam tidak disebut sebagai hak ajasi. Ini seluruh kitab-kitab fikih mengatakan seperti itu. Contoh, dalam Islam, seorang sudah menganut Muslim misalnya, ya, dia nggak bisa merdeka semaunya, berbuat semaunya dengan alasan hak ajasi saya. Saya mau pindah agama, itu hak saya. Saya mau nggak sholat, itu hak saya. Saya mau telanjang muka umum, itu hak saya. Nggak bisa begitu dalam Islam. Nggak bisa. Karena ada aturan-aturan. Karena dia sebagai hamba dari Allah SWT. Yaitu aturan Allah ini nggak boleh dilanggar. Boleh hak ajasi apapun juga bentuknya, tapi nggak boleh melewati batas ini. Yaitu mana yang Allah ridhoi. Karena kalau sudah bicara misi hidupnya hanya untuk ibadah, berarti kita harus kejar lagi apa definisi ibadah dalam Islam. Seluruh mazhab fikih dalam Islam atau bahkan akidah itu sepakat ke dalam suatu definisi bahwa yang namanya ibadah dalam Islam adalah ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin batin wa zahiron. Artinya yang namanya ibadah ismun jami atau nama yang meliputi seluruh perkataan perbuatan lahir batin yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi ketika itu jenis perkataan perbuatan lahir batin loh, ya, bukan lahir saja, batin juga ini. Itu kategori yang dicintai oleh Allah, maka Anda boleh berbuat atau melakukannya. Tapi ketika itu jenis yang tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah, Anda nggak boleh melakukannya. Karena berarti Anda telah melanggar posisi Anda sebagai hambanya Allah. Berarti Anda ingin menjadi saingannya Allah. Dalam Islam disebut syirik. Gitu. Nah, sehingga itu pelanggaran daripada tauhidnya. Karena kalimat la ilaha illallah itu cabangnya adalah bahasannya tentang masalah ibadah. Oleh karenanya Islam menjunjung tinggi hak ajasi manusia. Akan tetapi Islam punya definisi tersendiri mengenai hak ajasi manusia. Tidak sama plek dengan definisi PBB ataupun lembaga-lembaga hak ajasi internasional lainnya. Tapi bukan berarti tidak ada irisan yang sama. Ada kesamaannya. Ada kesamaan-kesamaannya secara universal. Nilainya universal seperti keadilan, kemudian menghormati keyakinan orang lain, akidah orang lain, ya. Memberikan kemerdekaan kepada orang yang berlainan agama untuk beribadah, itu dijamin. Bahkan ketika Islam berkuasa, sebagaimana contoh zaman khilafah Rasyidin, bukan berarti tidak ada orang non-muslim, ada dan dilindungi sebagai warga negara, bebas untuk beribadah, tetapi tentu ada batasannya. Sama juga kalau kita misalkan di Amerika, kita kan nggak boleh semaunya. Kita di Israel juga kita nggak boleh semaunya. Itu wajar. Itu. Kita harus ikutin yang itu. Demikian juga kalau suatu negara misalkan memakai sistem Islam, juga nggak boleh semaunya orang. Kan begitu. Itu wajar di mana-mana begitu. Jadi ada batasannya. Oleh sebab itu maka hal-hal yang sifatnya bukan dicintai diri Allah SWT itu adalah bukan ibadah. Bukan ibadah ini bisa bermakna dia sesuatu yang disebut kekufuran atau kemaksiatan biasa yang tidak sampai kepada kekufuran. Kategorinya seperti itu. Kemudian ketika seseorang ini menjadi atau berposisi sebagai penguasa dalam suatu pemerintahan, dia
ketika dia sudah diberi kekuasaan yang notabene diberikan Allah, dia ingin menjadikan manusia yang lain yang tidak berkuasa menjadi hambanya, dia berarti memposisikan diri sebagai saingannya Allah SWT. Maka figur-figur seperti Firaun, Namrud itu contoh-contoh sejarah dalam Al-Quran sebagai contoh-contoh penguasa-penguasa yang tidak menyadari posisi sebenarnya sebagai hamba hanya karena berkuasa, sehingga dihancurkan, dijatuhkan. Firaun ditenggelamkan di dalam lautan, Namrud segala macam itu contoh-contoh sejarah bagaimana penguasa-penguasa. Kalau bahasa kita yang lebih gampang adalah penguasa diktator, penguasa otoriter. Walaupun katakanlah dia sekian generasi berkuasa, tapi akhirnya pun akan jatuh juga. Nah, kewajiban seorang muslim yang hidup tinggal di negara yang penguasanya tidak mengenal posisinya sebagai hamba Allah ini, pasti penguasa itu akan berbuat dolim kepada rakyatnya. Itu pasti. Ketika seseorang tidak menghormati haknya Allah, jangan harap dia bisa menghormati hak-haknya manusia. Itu sudah gandengannya. Seseorang yang kepada penciptanya saja, yaitu Allah SWT, dia tidak memberi haknya, dia tidak memposisikan sebagai hamba yang sejati, dia tidak tunduk, apalagi kepada sesama manusia, pasti dia juga akan sembarangan. Di dalam Islam, penguasa seperti ini itu juga ada kategorinya. Disebut sebagai penguasa yang dolim, yang fasik, tapi masih muslim, sampai tingkatan penguasa yang murtad. Penguasa yang murtad, penguasa yang sudah masuk dalam kekufuran. Kewajibannya bagi muslim yang tinggal di situ, kalau dia penguasa yang dolim, ulama ikhtilaf. Apakah kita harus lengserkan atau tidak? Menurut maslahat dan mudaratnya. Tapi kalau sudah tingkatan yang paling atas lagi, dia wajib diganti dengan penguasa yang baru. Tinggal dilihat level penyimpangannya dalam posisinya sebagai hamba Allah SWT. Kalau dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan, memaksa orang menghamba kepada dia, nah ini orang harus dilengsarkan, ini bahaya ini. Kalau bahasa dahulu di Eropa sana ada istilah negara adalah aku, kan begitu ya di Perancis. Sehingga timbullah revolusi Perancis. Itu non Muslim. Dalam Islam juga memang begitu ya. Penguasa-penguasa yang artinya maksudnya begini, mau Islam mau tidak Islam sepakat. Penguasa yang otoriter, yang dolim dalam bahasa Islam, yang dia tidak sadar bahwa dia hamba Allah, itu harus dilengserkan. Itu mau Muslim mau di luar Islam itu saya kira sepakat. Jangan dipertahankan lagi. Kalau ada bukti-bukti bahwa dia tidak bisa berbuat adil kepada rakyatnya, itu persoalannya. Tinggal pertimbangannya adalah apakah ada kemampuan dari rakyat dalam masalah ini. Apakah nanti menimbulkan mudarat yang besar atau tidak. Ada jalur-jalur, katakanlah kalau sekarang sistemnya demokrasi melahirkan jalur-jalur pemilu dan segala macam. Tapi itu kan nunggu 5 tahun lagi kira-kira kan begitu. Jadi bahasa orang berilah kesempatan sampai 5 tahun lagi. Jadi selama 5 tahun nggak apa-apa dia buat apa saja terserah. Sebagian beraliran kan seperti itu. Sehingga nunggu sampai 5 tahun, ya nanti jangan dipilih lagi aja kan gitu. Tapi ada juga sebagian nggak apa-apa tengah jalan turun kan. Tapi sistem hukum yang ada di Indonesia ini kan nggak mungkin seperti itu secepatnya. Kalau misalkan katakanlah presiden ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, prosesnya panjang sekali. Harus ke MK, nanti itu berapa, sampai nanti akhirnya lama-lama ya pemilu berikutnya juga. Jadi orang DPR ini udah pinter-pinter dia. Para politisi di Indonesia ini, gimana caranya supaya jangan terjadi seperti Soeharto lagi atau seperti Soekarno lagi. Dia bikin lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sampaikan. Barangkali nanti kita perdalam dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya menangkap bahwa
tidak ada kemanusiaan yang kemudian lahir tanpa adanya sifat ketuhanan itu sendiri. Kita nggak mungkin menjadi seorang yang humanis tanpa kita memiliki landasan teologis yang kuat seperti itu ya Ustaz. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bang Asari. Ya, kalau Pak Abu tadi memang hak kita sebagai hamba terhadap Allah gitu ya, sampai hak lengser melengsarkan. Nah, saya mencoba mengangkat sedikit aja, mungkin adik-adik juga atau Pak Tolut sudah sering dengar juga ya, dari Imam Ash-Shatibi itu dia punya 5 prinsip HAM gitu ya, al-huquq al-insaniyah, jadi hak-hak asasi manusia. Yang pertama adalah hibsun nasr, jadi bagaimana memelihara keturunan. Nah, tapi ada pemikir Islam kontemporer sekarang namanya Yasser Auda, dia memperluas. Jadi tetap berangkat dari kerangka Ash-Shatibi, cuma pemaknaannya dia perluas satu cakupannya. Jadi misalnya hibsun nasl itu bukan sekedar memelihara keturunan, tetapi bagaimana masyarakat Islam sekarang menjaga institusi keluarga, back to family lah. Jadi kita harus, karena apalagi sekarang banyak problem-problem ya, ada cerita almarhum Mbak Yuyun dan sebagainya itu, bahkan ada anak-anak gabung ISIS sekarang ya. Itu Pak Tolut yang ahlinya itu, nanti kita korek-korek. Saya sebenarnya ingin dengar pengalaman beliau ya. Jadi itu saya kira bahagian dari, mungkin dalam perspektif kenegaraan ya, menjaga keluarga bangsa kan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, yang kedua adalah hibsul akal, memelihara akal. Nah, ini dari Shatibi diperluas juga oleh Yasser Auda, bukan sekedar memelihara dalam arti normatif seperti itu, tetapi kita mencoba menjaga hal-hal yang bisa, hal-hal yang bersifat destruktif terhadap akal. Ya, mungkin dengan IT, dengan WA aja sekarang kita bisa sesama saudara bisa berkelahi ya, mempengaruhi. Kalau habis zikir itu, kalau dulu habis sholat kan zikir, kalau sekarang habis sholat zikirnya ya satu tapi ya. Nah, jadi memelihara akal lebih luas. Nah, yang ketiga adalah hibsun nafs, memelihara jiwa. Nah, ini yang mungkin dikaitkan dengan pembunuhan dan sebagainya. Tadi Pak Tolut sudah mengatakan bahwa kita harus punya dignity, punya apa ya, punya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai manusia. Karena kita ini sebenarnya kan makhluk walaupun dari tanah, tetapi secara rohani kan kita khalifah Tuhan, khalifatullah fil ard gitu ya. Dan ini saya kira yang mungkin kalau di negara kita sering diucapkan setiap upacara hari Senin, sila kedua, termasuk sila yang paling sial kata Buya. Nah, yang keempat hifzuddin. Nah, tadi udah disinggung, memelihara agama. Nah, sekarang ini memang ada, kalau sebenarnya kalau dalam Quran kan ada apa ya, ada ayat man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau beriman monggo, yang mau kafir monggo. Jadi sebenarnya luar biasa Quran itu ya. Tapi tadi kata Pak Abu, ya setiap pilihan ada resiko. Kalau kita milih Islam tentu ada kewajiban-kewajiban. Kalau memilih yang di luar Islam juga ada risikonya. Bahkan saya pernah baca Imam Ghazali itu, termasuk kalau nggak salah siapa itu Syekh apa yang dari Al-Azhar itu ya, itu mengatakan orang non-muslim yang kepada mereka belum sampai dakwah, atau dakwah Islam yang sampai ke mereka itu adalah dakwah yang keliru, apakah di Barat, di Cina dan sebagainya,
sebagainya. Bahkan orang-orang primitif yang di hutan-hutan itu ya, yang pakai koteka misalnya, itu mereka belum sampai dakwah Islam kepada mereka, atau sampai tetapi Islam yang keliru seperti di Barat. Nah, kata Imam Ghazali, mereka tetap dianggap muslim. Istilah Imam Ghazali itu muslimuna bil fitrah. Mungkin ini apa, saya nggak tahu apakah Imam Ghazali merujuk pada wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum sampai didatangkan rasul kepada mereka. Mahmud Saltut tadi ya, Syekh Mahmud Saltut dalam Al-Fatawa. Nah, itu luar biasa. Tapi ini nggak usah dikhutbahkan di Jumat, nanti dikejar sama jamaah ya. Yang ini saja. Tapi itu Imam Ghazali sama Mahmud Saltut. Nah, yang terakhir hifzul mal. Nah, ini menjaga profesi. Oleh Jasir Auda, kalau Asatibi kan masih ya, karena zamannya zaman dia masih klasik ya. Dia mengatakan pokoknya memelihara harta, menjamin harta seseorang. Tapi oleh Jasir Auda diperluas menjamin profesi seseorang, pilihan profesi. Kalau bagi kita ya tentu yang halal ya. Atau juga bahkan Jasir Auda memperluas menjamin tadi yang disinggung Pak Tol, kesejahteraan rakyat. Nah, jadi hifzul mal itu tidak hanya personal tetapi kewajiban pemerintah untuk menjamin orang tidak menganggur, orang tidak banyak miskin. Sudah banyak nganggur terus asingnya yang datang gitu ya. Sedikit provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya lempar ke teman-teman, karena ini kan bicara tentang pelanggaran HAM dan terorisme. Ya. Aspek yang kedua kayaknya belum disinggung sama kedua narasumber kita. Ya. Silakan kali silakan untuk kalau teror menyampaikan. itu Ustadz Abu ya. Saya manut aja. Biar nanti diskusinya lebih Ya, intens begitu. cerita dikit lah Nah. mancing. Mumpung ketemu adik-adik. Iya. Sini kan nggak ada intel loh. Paling intel Cina. Indomie telur. Ya ada itu nggak apa-apa Pak. Negara demokrasi. Itu ya kemarin saya diundang oleh Polda Jateng untuk nyeramai intel-intel se-Polda Jateng. Jadi ada acara di Hotel Candi, Grand Candi di Semarang. Saya diundang sebagai salah satu narasumber. Ya mungkin karena saya dianggap ini ya, ngerti dunia terorisme gitu. Jadi itu ada dari kasat Intel se-Jawa Tengah lah. Tapi fokusnya ISIS. Fokusnya itu ISIS. Jadi kalau teror yang yang dibicarakan sekarang ini menurut yang dikenal oleh masyarakat, teror itu kan negatif. Asal bunuh orang, asal mengkafirkan orang. Yang lebih tepat disebut itu adalah kelompok ISIS sebenarnya. Itu teror sejati, teroris sejati. Karena mereka ini punya paham. Yang pertama adalah at-takfir bighairil haq, mengkafirkan orang lain tanpa dasar kebenaran. Dari satu ini dibangunlah paham selanjutnya, al-qatlu bighairil haq, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Dua ini pokoknya. Di dalam Islam disebut sekte Khawarij. Jadi di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sekte-sekte macam-macam, aliran sesat lah katakan nanti itu. Di antaranya yang namanya dalam sejarah disebut sebagai Khawarij. Khawarij ini jamaah daripada Khawarijah, artinya yang keluar, kelompok yang keluar. Kenapa disebut keluar? Karena mereka keluar dari ketaatan kepada ajaran Islam, kepada sunnah Nabi, dan keluar dari ketaatan kepada waktu itu zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan keluar dari ketaatan ini tanpa alasan yang benar. Kalau tadi saya sebutkan bahwa
penguasa itu bisa dilengserkan manakala dia ini sudah menuhankan dirinya, memaksa rakyatnya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, seperti Firaun dan Namrud, atau seperti Raja Louis XVI di Perancis. Maka ini kan tidak ada pada diri Ali bin Abi Thalib bahkan. Tetapi orang Khawarij ini mengkafirkan Ali, gitu. Sehingga terjadilah pembunuhan-pembunuhan, sehingga sampai kepada kasus seorang putra sahabat namanya Abdullah bin Khobab bin Ars sedang lewat, oleh mereka dijegat, kemudian dibunuh, kemudian didatangi rumahnya, di situ ada istrinya dibunuh juga dalam keadaan hamil dan perutnya dibelah. Itu Khawarij generasi awal. Kemudian bukan berhenti di situ, mereka ternyata mewarisi paham ini turun temurun dengan nama-nama yang bermacam-macam menurut pendirinya. Ada Azariko, ada Najdar, ada Ibadiyah, macam-macam lah. Dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq itu disebutkan ada sekitar lebih kurang 20 sub-sekte dari Khawarij ini. Juga dalam kitab Al-Milal wa Nihal dari Hasan Rostani juga demikian. Juga dari Maqalatul Islamiyin yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu diterangkan seperti itu tentang Khawarij. Nama-nama ini adalah nama-nama yang tertulis dalam sejarah, tetapi secara paham tidak ada jaminan mati. Nah, kalau kita lihat ISIS hari ini, itu ada kesamaan-kesamaannya dengan nenek moyangnya tadi ini. Sehingga para ulama memfatwakan Khawarij masa kini adalah ISIS itu, yang dipimpin oleh yang namanya Ibrahim bin Awad, yang nama aliasnya Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian dia menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia, mengangkat dirinya sebagai khalifah pada 1 Ramadan tahun 2014, 2 tahun yang lalu lebih kurang. Kalau sudah khalifah, dia menyuruhkan lewat jubir resminya namanya Abu Muhammad Al-Adnani. Dia mengatakan bahwa biqiyami hadhihi khilafah qad batulat syar'iyatu tanzimatikum wa jama'atikum. Dia suruhkan kepada seluruh kelompok-kelompok organisasi Islam di seluruh dunia. Dengan adanya deklarasi khilafah ini, maka sudah terdelegitimasi secara ajaran Islam seluruh kelompok organisasi Islam kalian semua di dunia ini. Artinya harus bubar. Bubar. Masuk HMI ya. Ya. Sudah ilegal karena sudah ada khilafah. Kenapa masih bikin organisasi-organisasi begini ini? MI, Muhammadiyah, NU lah, Al-Irsyad lah, termasuk yang jihadis kayak Taliban, Al-Qaeda segala macam, termasuk pokoknya semua. Yang benar cuma dia saja, yang legal cuma dia saja di dunia ini. Siapa yang tidak mau berarti disebut sebagai bugot. Itu julukan minimal yang paling ramah. Yang paling tinggi adalah kafir murtad. Dua-duanya sama, harus dibunuh, harus diperangi. Nah itu. Dalam pidatonya itu tadi kalimat dia itu dalam ketika deklarasi khilafahnya itu Ramadan tahun 2014. Dalam pidatonya yang berikutnya tahun ini tahun kemarin 2015 2016 tapi awal-awal di dalam pidatonya berjudul Mutu Bigoyetikum. Ini juga resmi ini. Jadi ini katakanlah seperti Johan sahabat Subir Jokowi sekarang. Jadi resmi nih. Bukan atas nama pribadi dia ngomong, atas nama negaranya, khilafahnya ini. Sebelum pidato biasanya ada pengantar. Ya. Inilah pidato resmi dari mutahaddis resmi, jubir resmi khilafah Daulah Islamiyah Syekh Abu Muhammad Al-Adnani. Selalu pengantarnya begitu, baru dia ngomong. Itu seluruh
rekaman audionya disebarkan lewat YouTube, pasti pembukaannya itu jubir resmi daripada daulah ini, khilafahnya Al-Baghdadi. Dalam pidatonya berjudul Mutu Bigaitikum, artinya mampuslah kalian dengan kemarahan kalian. Ya, itu artinya dia nukil dari ayat Al-Quran, dia seperti itu. Dia katakan begini, ada satu kalimat, fa'lam innaka biqitalika di daulah Islamiyah takfur. Ketahuilah bahwa dengan Anda memerangi daulah Islamiyah, memerangi mereka nih, ISIS, takfur, berarti Anda melakukan kekufuran. Memerangi mereka kafir. Padahal dalam Islam ya, kita tahu ada perang antar sahabat kan. Ali sebagai khalifah diperangi oleh Muawiyah. Karena Muawiyah ini protes, minta Ali supaya mengkisos para pembunuhnya Khalifah Utsman. Anda sebagai khalifah berkewajiban. Kok sampai sekarang pembunuh Utsman nggak Anda tangkap? Nah, terjadilah perang, namanya perang sipil. Tapi tidak ada seorang ulama pun mengatakan Muawiyah kafir, kecuali mungkin orang Syiah ya. Tidak ada yang mengatakan kafir. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang beriman saling bunuh, saling perang, maka damaikanlah. Artinya apa? Kalau ada orang muslim saling bunuh dengan muslim yang lain, itu bukan bukti bahwa mereka kafir dalam Islam. Membunuh itu muslim bunuh muslim, kelompok beriman membunuh kelompok beriman yang lain. Di dalam Islam tidak bisa pelakunya langsung dikafirkan, nggak bisa. Antara lain dalilnya ayat tadi ini, karena Allah menyebutnya orang beriman. Jika dua kelompok beriman saling bunuh, berarti kan dua-duanya beriman walaupun saling bunuh, bukan orang kafir. Tapi menurut pahamnya daulah tadi ini, Anda memerangi kami, Anda kafir. Nah itu. Apalagi Amerika yang lebih kafir. Wah. Dalam pidato berikutnya berjudul Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Ini saya terus terang aja, sejak munculnya ISIS ini saya bukan berarti langsung pro atau kontra ISIS, tapi saya adakan kajian. Jadi yang pro saya pelajari, yang kontra saya pelajari. Di antara yang pro ini tentu kalau kita ingin tahu paham dari suatu kelompok, kita kan jangan melihat omongan anak buahnya yang kelas-kelas ecek-ecek. Kita harus lihat pembesarnya kan, yang mewakilinya atau pendirinya kan itu, yang objektif kan itu. Maka saya jubir resminya itu jelaskan mewakili semua. Bahkan pidatonya Al-Baghdadinya itu sendiri pimpinannya. Ada juga rekaman audionya. Terus buku-buku resminya terbitan mereka, terbitan daripada mufti-mufti mereka. Nah, jadi bukan oknum lah, tapi memang resmi itu pandangan mereka. Dalam pidatonya tadi, kulilanya satu kelabun, diulangi lagi tapi dengan kalimat yang beda. Innaka biqitalika di daulah Islamiyah sirta li syar'illahi minal a'dai wa al-khisam. Sesungguhnya dengan Anda memerangi daulah Islamiyah, memerangi mereka, Anda menjadi musuh dan lawannya syariat Allah. Mananya Pak? Sama juga Nabi Al-Baghdadi ini kan, memerangi Islam. Jadi Islam itu hanya mereka, Al-Baghdadi inilah Nabi. Karena dia katakan memerangi ini sama juga musuhnya syariatnya Allah. Berarti mananya kan memerangi Al-Quran, memerangi ajaran Islam. Itu syariat Allah kan ajaran Islam. Dengan kata lain, Al-Baghdadi posisikan sebagai Nabi. Kemudian daulahnya ini sebagai agama Islam satu-satunya di muka bumi yang masih ada. Di luar itu bukan Islam. Itulah Khawarij. Makanya para ulama memfatwakan itu Khawarij. Gitu. Kemudian salah satu
tokohnya namanya Kamal Zaruk. Kamal Zaruk ini orang Tunisia. Dia kemudian punya jamaah di Tunisia sana. Kemudian dakwah di mana-mana. Materinya tuh banyak menyebut masalah takfiri. Setelah itu dia bermasalah dengan pemerintah Tunisia. Dia kemudian kabur, hijrah ke Suriah, gabung sama ISIS. Karena dia punya jamaah banyak, maka pengikutnya juga satu persatu juga ke Suriah. Di Suriah ini banyak orang Tunisia menjadi pentolan-pentolan di tubuh ISIS ini. Jadi komandan satu wilayah, jadi muftinya, banyak orang Tunisia. Karena tokohnya ini diantaranya. Ada suatu video yang diupload oleh mereka resmi di YouTube, yaitu khutbah Jumatnya yang namanya Kamal Zaruk ini di kota Tal Abyad. Itu kota yang dikuasai oleh mereka, tapi sekarang ini saya dengar rebutan dengan Kurdi. Jadi Tal Abyad itu suatu kota wilayah Suriah berbatasan sama Turki, enggak jauh dari Kobani. Kobani sudah direbut oleh Kurdi kan. Ini di wilayah Raqqa. Raqqa itu pusat ISIS di Suriah. Tal Abyad ini masuk provinsi Raqqa, tapi dia kota yang di perbatasan dekat Turki sana. Di suatu masjid di Tal Abyad ini diuploadlah video itu. Ada satu kalimatnya yang berbahaya sekali, yang menunjukkan paham mereka yang sangat jauh dari pemahaman umat Islam pada umumnya. Dia mengatakan begini, annani al-yaqin annana al-haq law kana Muhammad Rasulullah hayyan wa kana ma'ana wa dakhala hudud lan dumma ila ad-daulah Islamiyah. Artinya, sesungguhnya saya yakin bahwa kita ini di atas kebenaran. Maksudnya kelompok mereka ini. Seandainya Muhammad Rasulullah SAW masih hidup dan dia melihat bersama kita dan menyeberangi perbatasan, landoma pasti bergabung dengan daulah Islamiyah, bergabung dengan ISIS. Ya. Apa makna bergabung? Indimam. Jadi kalau Anda naudzubillah min dzalik akan bergabung dengan ISIS, wajib Anda baiat kepada Al-Baghdadi. Mungkin kita pernah dengar di mana-mana pengikut ISIS di Indonesia ini deklarasi pembayatan di mana-mana kan. Antara lain di aulanya UIN Jakarta Kecolongan. Ya kan, Ciputan. Deklarasi massal baiat kepada Al-Baghdadi, sumpah setia kepada Al-Baghdadi. Di Solo juga diadakan. Di Malang dan di beberapa tempat. Itu kira-kira beberapa bulan sesudah deklarasi itulah. Nah, jadi caranya orang bergabung itu adalah dia wajib baiat sami'na wa ata'na. Ala sami wa ta'ah, yaitu baiat berjanji mendengar dan taat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sempit dan lapang, kecuali kalau ada kufuran yang nyata. Itu kira-kira materi sumpah setianya itu. Kita bayangkan kalau Rasulullah masih hidup disuruh begitu. Jadi bukannya Al-Baghdadi ikut Nabi, Nabi yang disuruh ikut Al-Baghdadi. Coba, itu paham ISIS. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa kalau bicara soal teroris ini, terus sejati itu ISIS sebenarnya. Saya sampai bingung ya. Waktu itu ketika saya ditangkap di Makobrimob, ini tokoh ISIS di Indonesia ini namanya Aman Abdurrahman. Dia ini masih di NK. Saya dengar dia terlibat tamrin, peristiwa bukan jihad di jalan Allah, tapi jalan tamrin. Dia terlibat nih. Jika mungkin begitu keluar akan ditangkap lagi.
Waktu itu kadensusnya namanya Sapi, saya bilang, saya mengingatkan Pak Haji, kan dia sudah haji soalnya. Jadi apa namanya, masih pangkat masih letnan, dia sudah naik haji. Padahal polisi pangkat letnan jarang sekali bisa naik haji waktu itu ya. Kemudian dia anak orang kaya di Jambi sana, punya kebun kelapa sawit. Jadi kadensus waktu itu. Sekarang saya dengar sudah di BNPT. Saya tanya, Haji, kenapa sih kok pemberitaan tentang saya di media kok begitu gencarnya, saya ini gembong dan segala macam ini? Emang saya berbuat apa? Saya bilang itu. Coba kan Pak Haji tahu Aman, dia itu mengkafirkan bahwa Anda juga kafir. TNI, Polri, semuanya PNS itu kafir semua. Kok dia nggak diangkat sebagai teroris apa segala macam? Kok kan nggak ada kan namanya kan? Aman Abdurrahman kan? Kita dengar di media kan nggak ada. Kok nama saya bilang itu? Saya kan nggak punya paham begitu, saya bilangnya. Dia bilang begini Pak Ustadz, bedanya Pak Ustadz sama Aman itu, kalau Aman cuma ngomong doang, kalau Pak Ustadz ini kan punya senjata. Loh, dia belum aja punya senjata, coba kalau punya senjata, sebarang orang dibunuh sama dia. Siapa yang saya bunuh, saya bilang itu. Yang saya bunuh siapa? Kan nggak ada, saya bilang itu. Akhirnya rupanya saya simpulkan waktu itu ya, paham-paham takfir ini dipandang oleh pemerintah dan Densus bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi sejak Tamrin meletus, baru mereka, wah ini. Itu. Jadi kalau menurut apa namanya paham yang kita anut dari kajian-kajian paham Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya kalau kita kaitan dengan yang namanya teroris yang dimaknai oleh masyarakat pada umumnya, yaitu orang yang gampang bunuh orang lain, tidak menghormati hak asasi orang lain, membunuh orang yang beribadah di tempat peribadatan, menghukum sembarangan tanpa alasan yang jelas. Itu karena ISIS ini, paham ISIS ini. Mungkin sebelumnya sudah ada paham itu, tapi namanya bukan ISIS. Tapi sekarang sudah menjadi lembaga ISIS dan para pengikutnya. Bahkan khilafah ini. Gitu. Itulah kalau kita bicara terus itu sebenarnya. Tetapi sayangnya, kenapa Amerika tidak sungguh-sungguh memberantas ISIS? Karena bagi Amerika, dia sudah sekian lama bertempur dengan Taliban dan Al-Qaeda yang jaringannya kan nggak pernah menang-menang. Ini ISIS ini kan mengkafirkan Taliban, mengkafirkan Al-Qaeda, sehingga kan bisa digunakan. Maka ketika ada supaya diberantas ini, Amerika cuma ngomong di muka saja, ISIS berbanyak, tapi di muka saja. Tapi di lapangan dia tidak sungguh-sungguh menghabisi ISIS. Dipelihara sedemikian rupa. Itulah kira-kira kalau bicara soal teroris ya, namanya teroris sejati itu ya ISIS itu sebenarnya. Kalau yang lainnya, saya kira kalau kita bicara kata-kata sejati itu kan berarti kan suatu sifat yang permanen, ya, bukan temporer sifatnya. Jadi kalau misalnya seseorang kita katakan, Anda kerjanya apa, profesinya apa? Oh, saya sebagai dosen. Berarti kan hari-hari dia ngajar di kampus ya. Tapi kalau seumpama ada orang, dia cuma sekali-kali aja di kampus, mungkin kuliah umum segala macam, tapi dia sebenarnya mungkin seorang pedagang diminta untuk memberikan kuliah di mahasiswa soal entrepreneur misalkan. Kita nggak bisa bilang dia dosen kan nggak bisa. Walaupun dia pernah ngajar. Jadi kalau teroris sejati itu ya ISIS itu melekat. Kalau saya ini sebenarnya buktinya sejatinya. Cuman kan politik malah. Teroris amatiran. Tapi namanya itu definisi yang debatable ya masalah terorisme ini. Maka pihak pemerintah BNPT kalau sudah ada diskusi tentang suruh nerangkan
definisi teroris, mereka pasti menghindar. Pasti menghindar, karena kalau dikejar terus, Kena juga. kena juga ke dia. Dia gampang bunuh orang kok. Iya. Orang belum diproses peradilan sudah dibunuh, Iya. jawabannya apa? Teroris. Kan teroris juga itu namanya. Orang nggak diberi kesempatan untuk memberikan hak-haknya. Saya kira demikian. Mungkin nanti bisa perdalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan kepada teman-teman untuk bisa bertanya, bisa merespon, mengkritik juga boleh, seperti itu. Jadi paling tidak kalau seperti yang disampaikan tadi Ustadz tadi, bahwa ya teroris sejati ya ISIS itu sendiri dengan apa namanya yang dianggap sebagai Khawarij modern begitu. Oke, saya persilakan kepada teman-teman untuk merespon. Tiga ya, satu, yang lain belum ada. Oke, satu dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tema kita yaitu hak asasi manusia. Nama Syahrul. Syahrul ya. Syahrul. Jadi mengenai tema hak asasi manusia dan terorisme, yang jadi pertanyaan saya Ustadz yaitu bagaimana pengalaman Ustadz di lapangan ketika khususnya ketika berada di lapas. Kan kita tahu bahwa di lapas itu sudah ada aturan-aturan yang mengenai hak asasi manusia orang yang dimasukkan di situ. Termasuk Ustadz, kira-kira ada tidak pelanggaran yang Ustadz rasakan, misalkan ada beberapa pasal 14 kewajiban dan hak-hak napi yang ada di situ. Kira-kira bagaimana Ustadz merespon itu? Ya kalau disebut pelanggaran banyak sekali. Banyak. Cuman kan kita menyadari bahwa kita ini orang lemah. Jadi untuk memperjuangkan hak itu nggak bisa asal melawan tuh nggak bisa. Ya. Contoh ya misalnya ya, kan sudah di Undang-Undang Nomor 14 itu kan hak narapidana banyak. Ya. Misalkan hak dikunjungi lah, hak inilah, macam-macam lah ya. Tapi sejak Denny Indrayana menjadi menteri, dia bikin PP 99. Dalam PP 99 itu dia merubah PP sebelumnya, PP berapa ya? 13, PP 13. Ya. PP 13 itu dirubah sama dia. Di antaranya, misalnya ya, hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi PP dan segala macam, sama dia ditafsirkan jauh sekali, apa menjadi ruwet. Jadi misalkan yaitu ini terkena pada narapidana tertentu aja, terorisme, trafficking, narkoba, sama hak ajasi berat, 4 ini, kalau nggak salah ya. Korupsi 5 ini dikecualikan dari kasus yang lain, disebut extraordinary, sehingga untuk mendapat haknya itu dibedakan dengan napi yang lain. Tapi dasarnya apa? Pembedaan ini dasarnya kan berarti kan ada hak yang dibedakan kan, ada diskriminasi dalam hak ajasi ya, sebagai napi, hak ajasi napi. Ternyata dasarnya adalah memenuhi keadilan masyarakat. Itu saja. Kalau dikejar lagi masyarakat yang mana? Nah, kan itu relatif jadinya kan. Padahal kan seharusnya kan ada masyarakat yang merasa dirugikan kalau orang ini dikasih remisi kan gitu. Padahal kasus teroris itu kan macam-macam keterlibatannya, ya. Misalnya saya itu tidak terlibat pengumuman. Jadi tidak ada masyarakat yang menurut saya ya, tidak ada masyarakat yang menjadi korban perbuatan saya, itu tidak ada. Gitu. Apalagi ada teman lain, dia bukan hanya tidak terlibat pengumuman, dia juga tidak menyimpan satupun peluru, apalagi pistol, apalagi bahan meledak. Tidak. Dia hanya nganterin orang. Dia nggak ngerti orang ini ada. Ini contohnya yang di Cirebon. Jadi setelah pengumuman di Masjid Cirebon tuh, Mapolres Cirebon, ini teman ini nggak ngerti siapa pelakunya segala macam. Cuman memang
di antara kelompok yang terlibat ini, kan yang pelakunya kan meninggal kan, itu ada yang memang tahu terlibat peristiwa itu, terus dia kenal sama teman ini, minta diantarlah, digoncengkan pakai sepeda motor lewat jembatan kali, sebentar dia buang bungkusan, lu apa tuh? Enggak, sampah biasa udah lewat kan. Terus orang ini ketangkap, ditanya-tanya, mana ini mah barang segala macam, tunjukin ke kali itu, ini yang pelakunya ini maksudnya. Terus ditanya lagi, kamu ke sini buang ini sendiri apa diantar siapa? Diantar sama siapa? Yang nganter ini tangkap. Padahal nggak ngerti apa-apa. Saya ketemu dengan orangnya ini di Makobrimob itu, ditangkap nangis-nangis dia. Masa teroris nangis-nangis gimana? Dia sama orang Densus, Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz tuh? Masa teroris nangis-nangis gitu, cengeng gitu? Mana orang anaknya? Wah, ini bukan teroris Pak, masih ada ini. Tapi kena juga 3 tahun. Bom Bali 1 misalnya. Itu pasal mana kena ini tuh Pak? Ya karena dia cari. Ini yang membantu, menunjukkan informasi. Ya, itu ya. Soal dia nggak tahu tuh nggak dipercaya. Nggak mungkin kamu sudah gede gini masa nggak tahu. Begitu bahasanya. Ya dapat digebukin terus, ya udahlah ngakuin aja lah. Biar cepet. Malah kena. Terus Bom Bali 1 misalnya, Ali Imron sama Mubarok kabur ke Kalimantan. Orang Kalimantan nggak ngerti kan kalau dia ini pelaku. Nah, ditampung, taruh satu rumah. Namanya tamu kan dihormati. Oh, ini dari Jawa ya, cari kerjaan segala macam. Oh ya, udah. Nah, terus di situ ada orang situ, istilahnya ngelayanin dia lah, ya sebagai tamu apa segala macam. Terus selama di situ ya di samping dilayani apa makan segala macam, kemudian pegel-pegel ya dipijitin gitu kan. Terus ketangkap nih Ali Imron sama Mubarok. Akhirnya kebuka semua, kamu kemana segala macam, Kalimantan kan, ketangkap di Kalimantan tuh. Siapa yang nabung sini ditangkap. Yang tadi yang tukang pijit itu ditangkap juga. Jadi kesalahannya karena mijet pelaku Bom Bali 1. Loh, orang seperti ini mau dapat remisi PB itu disamakan dengan yang pelaku sebenarnya. Menurut PP yang dibikin sama Didi Indrayana ini, seharusnya dia bisa bebas, jadi menjadi nggak bebas. Bayangkan ya, kalau dia misalnya kena 3-4 tahun, dia mengurus remisi itu, dia harus minta surat dari macam-macam surat, bikin surat dari kepada Densus segala macam, jaksa dan lainnya itulah. Ini prosesnya ini lama, waktu berjalan terus kan, lama-lama lewat, Agustus lewat kan, remisi Agustus sama Lebaran, ini lewat karena jalannya surat ini, birokrasi kan tahu sendiri. Nah, lewat, tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, akhirnya 3 tahun sama sekali nggak dapat remisi. Di mana hak ajasinya ini? Dia sudah berusaha lewat prosedur ngurus, tapi karena birokrasinya begitu, waktunya habis dia, jadi artinya jalannya sebagaimana vonis itu, nggak dapat potongan sama sekali. Padahal keterlibatannya seperti tadi. Nah gitu. Sama dengan narkoba, antara yang bandar sama pemakai nggak dibedakan. Nah itu kalau contoh pelanggaran hak asasi ya menurut saya. Menurut Menteri Kumham mungkin lain lagi. Itulah. Berarti benar hak asasi monyet. Oke, silakan teman-teman yang lain. Atau mungkin ada tambahan dari Bang Azhar? Ya, mungkin saya mendapat inspirasi kita dari Pak Abu. Pertama, diundanglah beliau ke kampus-kampus ya. Jadi biar jelas, saya udah beberapa kali membaca ininya, tulisan beliau ya, berita, dan saya lihat beritanya positif, persis seperti yang beliau ceramahkan. Nah, yang pertama saya kira dari Pak Abu tadi, memang problem ISIS ini paling berat
tadi malam saya dengar lihat berita di TV, tapi ya nggak tahu juga berita di TV ya. Kenapa ada analisa begini? Kenapa teroris itu juga merekrut anak-anak? Ada analisa Pak Abu. Karena di sana mereka juga udah kehabisan kader, udah kekurangan stok kader. Ya, jadi mungkin karena bahkan negara-negara kan sudah semacam apalah, sudah lebih berhati-hati kepada warganya, sehingga tidak semudah dulu sejak awal merekrut itu, sehingga mereka melatih anak-anak. Tapi saya punya pikiran lain selain berita itu, mungkin juga mereka tidak kepepet, tapi ini analisa entah betul entah enggak, wallahu alam. Pak Abu bisa menambah. Tapi mereka ingin betul-betul mewariskan keisisannya itu kepada generasi yang lebih muda, wallahu alam lah ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Pak Abu perlu diundang nanti saya catat nomor HP-nya Pak Abu. Nanti saya coba tawarkan ke Windy. Bagus tadi bisa diceritakan. Karena dunia sekarang kan ada isu PKI. Nah, saya nggak tahu, mungkin Pak Abu nanti bisa cerita versi lain, versi belakang layar ya. Tapi kalau menurut politisi dunia itu saya ikuti, justru terorisme ini yang lebih mengerikan. Karena faktanya komunisme kan sudah pada ambruk lah gitu ya, di Vietnam, di Cina dan sebagainya. Walaupun orang tidak bertuhan tetap ada, politbironya tetap ada, tapi secara politik global dia sebenarnya sudah tidak terlalu diperhitungkan. Justru terorisme itu satu. Nah yang kedua, tadi dari penjelasan Pak Abu, saya kira adik-adik HMI mungkin kita harus memperbanyak tim-tim advokasi Pak Abu ya. Jadi contoh Muhammadiyah lewat Pak Busro, dia memang pakar di situ, doktornya juga tentang teroris. Kita harus memperbanyak tim-tim advokasi, terutama di desa-desa, daerah-daerah yang mereka lebih takut. Mungkin kalau kita di Jogja, karena informasinya banyak, polisi juga lebih hati-hati gitu ya. Karena di sini banyak orang-orang cerdas lah kira-kira begitu. Tapi di daerah-daerah itu saya kira kasus-kasus yang diceritakan Pak Abu itu mungkin banyak. Katanya ada 200-an siono-siono masa lalu kan. Nah, mudah-mudahan tidak terulang lagi kalau kita memperbanyak tim advokasi. Nah, PP Muhammadiyah setahu saya sudah menyiapkan itu, dan siono itu ternyata bukan warga Muhammadiyah sebenarnya. Jadi mungkin karena Pak Busro sudah masuk di PP gitu ya, jadi ada figur yang memang punya perhatian tentang itu yang lebih. Kalau dulu kan belum ada. Nah mungkin Pak Busro memang dari dulu kan adik-adik HMI sudah ngerti. Nah saya kira ini tim advokasi. Nah yang ketiga tadi kasus tamu. Nah itu menarik itu ya. Saya juga baru tahu. Jangan-jangan pulang dari sini kita dipanggil semua nanti karena tapi beliau sudah halal lah di mata Polri ya, apalagi sudah. Nah tapi maksud saya inspirasi dari Pak Abu, kita juga harus lebih hati-hati. Sebenarnya kan kalau dalam aturan RT kan ada, kalau ada tamu bermalam itu kan harus lapor. Nah saya kira itu budaya lapor itu penting gitu, supaya tidak jadi korban gitu. Malum lah polisi kita juga kan kopral-kopral ya. Kalau jenderalnya mungkin agak ini, tapi ya kopral, dia pun diperintah sama atasan, ada iming-iming naik pangkat ya loh. Nah, sudah pokoknya tangkap aja, penting pangkat saya naik, wallahu alam kan. Nah di samping wawasan juga. Nah, itu saya kira ketiga. Nah yang keempat, inspiringnya juga soal remisi ya, ini monggo lah. Tuh saya kaget juga kok Pak Denny malah semakin aturan yang dia buat kalau benar tadi semakin membuat perangkap yang lebih mudah gitu loh. Padahal setahu saya kan Pak Denny itu orang yang sangat aktivis lah ya. Jangan-jangan alumni sini juga kan. Nah, ya monggo, ini adik-adik saya juga nggak ngerti undang-undang ya. Saya kira bahan kajian teman-teman hukum supaya kita bisa lebih membela lah.
Nah, kasus Yono kan menarik itu. Saya tadi nulis itu Pak Abu di Facebook, peta baru barisan oposisi. Jadi karena Golkar P3 sudah ke Jokowi, nah memang kalau parlemennya terlalu kuat kayak dulu ya pemerintah nggak bisa kerja juga. Tapi kalau terlalu kuat juga bahaya juga, nanti jadi Fir'aun dia kan. Nah, jadi kekosongan oposisi kan tinggal Gerindra dengan PKS. Nah, menurut saya Muhammadiyah sebenarnya punya bakat juga jadi oposisi. Nah, kasus Yono, tapi dengan cara yang nah, kalau bisa tambah keempat mahasiswa. Tapi ya jangan lempar-lempar kaca gitu ya. Dengan cerdas lah. Karena kalau kita demo dengan cara yang brutal ya apa bedanya dengan Densus sama ISIS tadi kan. Itu kan masuk TV tanpa disadari kita kan memberi contoh teladan pada masyarakat. Ini loh mahasiswa yang ideal, itu lempar-lempar kan gitu. Nah, saya kira ini hikmahnya banyak sekali. Sebenarnya Indonesia eksperimen menarik Pak Abu. Eksperimen yang paling menarik. Kita insya Allah tidak seperti Timur Tengah lah ya, saling kafir, sesama takmir masjid saling kafir lah. Kalau sudah saling kafir, kalau Pak Abu kafirkan saya kafirkan Pak Abu, ya satu langkah lagi darah kami menetes kan. Nah itu yang terjadi di Suriah. Nah, saya kira Indonesia. Nah mudah-mudahan abu-abu yang baru akan menyusul beliau gitu, bisa memberi pencerahan karena beliau punya pengalaman. Kalau saya ngomong tanpa pengalaman kan hanya rasional aja. Beliau rasional dan empiris. Nah, saya kira itu tanggapan saya. Monggo. Oke, silakan kepada teman-teman yang lain. Ya, 1, 2, ada lagi? Oke, silakan dulu Mas. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melki. Sebenarnya ada beberapa hal yang kadang saya itu juga bingung melihat hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan terorisme ataupun penanganannya gitu. Mungkin salah satunya ya kita perlu mengapresiasi langkah Muhammadiyah dalam mengadvokasi kasus Yono gitu. Artinya ini termasuk langkah-langkah berani yang tak semua tak semua ormas bahkan mau melakukannya gitu. Apalagi dengan risiko yang tak kecil juga gitu loh. Tekanan ataupun hasutan ataupun fitnah bahkan semua beredar. Tapi keberanian Muhammadiyah saya rasa suatu fenomenal juga gitu. Ya walaupun misalnya pernah sempat terjadi ketegangan awal dan segala macam, yang kemudian ya Muhammadiyah tetap lanjutkan itu walaupun dengan pengawalan dari Ormas Muhammadiyah sendiri, yang sampai akhirnya hari ini kasus itu mencuat ke publik gitu kan. Cuma memang yang memang masih kita tunggu ataupun yang kita tanya itu kelanjutan kasus ini menjadi selesai itu kan, nah ini kan masih saya rasa masih akan sangat panjang. Ada beberapa yang saya diskusikan dengan kawan-kawan, bahkan sebagian kawan-kawan juga kadang menganggap ini hal yang nihil juga gitu, berhadapan dengan kekuasaan seperti itu gitu. Ya ada yang meragukan apakah ini nanti akan mempengaruhi Polri dalam banyak hal atau ini stuck sebatas ya sudah dihukum aja dua yang teledor. Karena ada pengalihan isu keteledoran itu yang saya lihat dalam berita-berita, misalnya bagaimana polisi yang menjaganya tidak memborgol dia gitu loh. Jadi ada pengalihan isu dari yang sesungguhnya yang kita bicarakan kematian gitu, dengan tidak memborgol gitu. Ini sangat jauh sekali. Nah di sini juga banyak keyakinan wah ini akan stuck sampai di sini gitu, tidak ada lanjutannya gitu bahkan. Nah saya juga nggak tahu seperti apa mungkin langkah-langkah Muhammadiyah atau sejauh mana Muhammadiyah mengawal itu gitu Pak Azhar kan. Ya karena selama ini apalagi seperti saya orang yang di luar Muhammadiyah, saya juga nggak tahu juga informasi di Muhammadiyah itu seperti apa gitu kan. Dan juga
kita juga disuguhi berita yang sebenarnya ya kita juga kurang paham juga. Apa benar misalnya Siono ini teroris atau bukan, atau ada keterkaitan dia mungkin masa lalu atau kapan. Nah ini kan hal-hal yang kadang jarang juga untuk kita kuak gitu, seperti apa. Nah hal yang ini juga yang kadang bikin saya heran, ya saya tuh nggak habis pikir, ya walaupun saya Muslim yang tidak begitu taat misalnya gitu kan, belum begitu taat, tapi saya melihat bagaimana misalnya ada suatu kasus yang dianggap misalnya kasus terorisme, kemudian terjadi penangkapan, penggeledahan ataupun pengambil paksa. Yang saya bingung itu hal-hal seperti kitab suci Al-Quran itu menjadi barang bukti, itu saya agak bingung gitu loh. Ini kita mendudukkan dasarnya kemana gitu loh. Ya seluruh umat Islam ya saya rasa memakai Al-Quran, mau dia Sunni, Syiah ataupun apapun alirannya gitu kan. Tapi ini kadang menjadi istilahnya apa ya, kita lihat di berita tuh rasanya kok buruk sekali. Yang disita ada buku-buku keagamaan, habis itu ada Al-Quran segala macam. Nah, ini agak-agak bingung kita melihatnya itu, Ustaz. Mungkin Ustaz sendiri mungkin pernah mempertanyakan itu mungkin di ini atau di bagian penangkapan atau apa gitu kan. Karena saya juga belum pernah ditangkap. Habis ini ya. Saya harus merasakan dulu. Nah maksudnya saya belum pernah bertemu dengan mereka yang menangkap itu ataupun di peradilan secara langsung gitu kan. Cukup Pak Abu aja. Itu seperti apa gitu loh. Ya dan juga ya saya melihat bendera ISIS itu sekalimat la ilaha illallah saja gitu loh gitu. Yeah. Terus kalau bawa bendera itu kok jadi buronan internasional gitu loh. Ini lama-lama ini semua ya disalahkan semua deh ayat-ayat ini. Yeah. Misalnya saya bikin kelompok, saya buat bendera Allahu Akbar, nanti lama-lama ini ditangkap ini. Jadi saya bilang ini ditangkap ini yang mananya gitu loh. Ini saya meraba semua nih kan. Ini kok semakin lama kok semakin ngawur saja, semakin aneh saja gitu loh. Al-Quran yang dijadikan barang bukti untuk menghukum seseorang, bendera ya yang bertulisan lafaz la ilaha illallah itu kok menjadi salah ya. Ini akan sangat berbeda misalnya dengan bendera-bendera separatis mungkin seperti bintang kejora atau apa gitu kan. Ini kan ayat Al-Quran yang dituliskan ulang gitu kan. Nah mungkin Ustadz pernah mempertanyakan itu mungkin di peradilan, mungkin kan Ustadz beberapa kali di peradilan mungkin gitu kan, atau ketemu dengan misalnya penegak hukumnya secara langsung mungkin dari kementerian ataupun dari kepolisian mungkin. Nah itu seperti apa seperti Ustadz? Ya mungkin itu saja. Oke, selanjutnya. Ya. Makasih Mas Ajis. Yang pertama, ISIS ini kan mendirikan daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Dan ISIS diperangi di seluruh dunia. Tetapi kenapa kok HTI? Ya, kenapa? Itu kan sama-sama pengen khilafah. Kenapa kok HTI tidak diperangi? Apakah ada semacam hubungan romantis antara HTI dengan pemerintahan atau mana? Apakah ada hubungan antara ISIS dan HTI? Itu Pak Ustaz. Dan yang kedua, ISIS apakah ada peta politik ISIS itu mungkin apakah ada hubungan antara dengan Wahabi, Salafi, dengan Ustadz Abu Bakar, Ja'far Umar Abu Thalib, dan Mas Faiz yang ada di Solo itu. Mas Faiz yang di Solo itu karena Mas Faiz masih ada keturunan dengan pondok saya, pondok yang katanya Wahabi di Keparungan itu. Mungkin Pak Ustadz tahu yang salah satu alumninya ada yang ditangkap, tapi saya jangan ditangkap, saya alumni juga. Apakah ada hubungan-hubungan seperti itu? Ini seperti itu. Ya. Oke, jadi termasuk juga begini Ustaz. Ini kalau kita bicara teroris, ini stigma kita kan selalu dibawa bahwa teroris itu Islam. Apalagi disimbolkan dengan tadi misalnya ada Al-Quran sebagai barang bukti, termasuk bendera lafaznya la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan juga bagian dari apa ya, simbol. Padahal kan kalau bagi kita sebagai muslim itu sangat kita hormati, tetapi ketika masuk menjadi barang bukti ini kan ya kalau tahu sendiri kalau barang bukti masih diwacak dan lain sebagainya begitu.
Apa gimana? Atau dia bawa sendiri bisa juga. Nah, bisa juga ya. Mungkin Pengalaman. Ya, silakan Ustaz. Juga. Jadi persoalan proses hukumnya ya, ya memang ini kalau disebut, kalau patokannya adalah undang-undang, kalau disebut 100% sesuai undang-undang ya tidak, tapi 100% melanggar juga tidak. Jadi ada yang benar, ada yang menyimpang proses penegakan hukumnya ini. Misalnya begini ya, saya sih di pengalaman saya misalkan ketika saya ditangkap itu buku-buku semuanya, buku agama itu disita ya. Tapi tidak masuk dalam daftar penyitaan. Jadi ketika saya lihat mendatangani barang sitaan itu enggak semuanya tercantum di situ, gitu. Alasannya itu memang secara hukum bukan barang sitaan, mestinya kan dikembalikan. Sampai sekarang nggak dikembalikan, gitu. Mungkin yang seperti saya sama juga. Artinya itu kan milik saya, properti saya, yang nggak ada kait-mengait dengan kasus saya. Saya tanya, lempar-lemparan lah biasa. Tanya ini, oh coba tanya ini. Saya nggak tahu Pak Ustadz. Waktu itu bukan, kita juga nggak ngerti, orang kita langsung begitu tangkap langsung tutup mata segala macam, siapa yang ngambil ini kita nggak tahu. Kita nggak bisa nuduh orang juga. Nah, kita tanya, dia itu semuanya bilang, oh nggak tahu Pak Ustadz, dititipin sama Polres sana. Sudah. Malas juga kita ngurusnya kan. Dan ini Pak, biar jadi bacaan mereka juga. Itu aja hikmahnya. Kalau itu kan kitab gundul, saya nggak yakin mereka salah nyimpan buku sih. Itu memang kalau saran saya mestinya ada ngawal. Harapan kita kan DPR itu ngawal sebagai fungsi pengawasan, tapi kan nggak dilakukan. Kalau undang-undang teroris itu sendiri termasuk undang-undang yang sangat ekspres disahkan oleh DPR dalam sejarah pengesahan undang-undang RUU di DPR. RUU terorisme nomor berapa itu? Nomor 15 ya, 2000 berapa? 2003 baru. Itu undang-undang yang boleh dikatakan tercepat pengesahannya di DPR ini. Nah, itu kan pasca WTC kan? 2001, kembali 2002 kan. Kemudian Bush mengatakan pada WTC bahwa ikut kami atau menjadi musuh kami. Nah, pemerintah Indonesia kan kalau sudah Amerika bilang begitu mau ngomong apa? Otomatis kan ikut. Sehingga harus ada payung hukum. Bikin cepat bikin undang-undang terorisme lahir 2003. Itu dari segi lahirnya saja sudah tidak seperti undang-undang pada umumnya. Kemudian pelaksanaannya tidak ada pengawasan. Setelah itu ya, ini ada satu kontradiksi. Satu sisi pihak penegak hukum kepolisian itu di media seringkali kita lihat menyatakan keberhasilannya mengungkap seluruh kasus-kasus terorisme, kan gitu, ya. Terungkap. Ini siapa yang pelakunya? Oh sini sudah diproses ke pengadilan dan segala macam. Tapi sisi yang lain minta revisi undang-undang terorisme yang lebih kencang lagi. Contoh, masa penahanan kan 7 kali 24 jam. Diminta menjadi 1 kali 30 kali 24 jam. Mananya sebulan. Atas dasar apa? Kan katanya sudah berhasil. Loh kok minta dilebihkan lagi? Nah ini yang saya lihat kok, yang DPR kok seperti tidak mengkritisi itu gitu. Nah, kasus Yono ini hikmahnya adalah menunda revisi undang-undang anti teroris itu. Antara lain hikmahnya saya lihat seperti itu supaya DPR ini hati-hati. Kemudian persoalan
masalah teroris ini memang menurut saya bukan masalah domestik, tapi masalah internasional. Jadi pergolakannya adalah antara ideologi Islam dengan ideologi di luar Islam, dalam hal ini kapitalisme. Jadi kapitalisme melihat, tadi sudah diungkapkan bahwa komunis itu bukan lawan lagi, sudah lunglai KO lah ya, di dunia ini komunis sudah KO. Sekarang rajanya itu kapitalis. Jadi seluruh urusan dunia ini, ekonomi, politik segala macam dikuasai oleh kapital ini. Itu fakta. Mereka melihat satu-satunya lawan adalah gerakan Islam. Ini yang bikin pusing kepala nih, gerakan Islam. Di mana adanya, garda terdepan ada di hal-hal yang mereka sebut sebagai Taliban, Al-Qaeda dan jaringannya, Muntabah Sudan dan lain-lainnya, termasuk ISIS. Jadi persoalannya menurut saya bukan persoalan, sebenarnya bukan persoalan Indonesia saja, bukan persoalan di Indonesia itu. Nah ini persoalan internasional, memang kehendak internasional yang notabene lah 5 negara pendiri PBB itu, khususnya di luar RRC. RRC sendiri sudah nggak peduli. Dia punya urusan dengan umat Islam Uighur, yang bagi dia itu teroris juga, kan gitu. Jadi kalau disebut teroris mesti Islam. OPM contohnya, kenapa nggak disebut teroris? Padahal gerakannya sama, aksinya itu sejenis dengan aksi yang disebut teroris, yang bukan OPM. Dia nyerang aparat, nyerang pos TNI, pos polisi, nyerang rakyat sipil dan segala macam. Ditambah lagi dengan dia mau lepas dari NKRI. Itu menurut saya ya itu tambahan saja. Tapi dibalik, oh dia bukan teroris, dia hanya kelompok disintegrasi. Jadi begitu. Padahal kan perbuatannya sama. Kalau menurut definisi teroris itu kan sama. Ternyata siapa di belakangnya kan gitu. Siapa di belakang OPM ini? Australia, Amerika. Jadi ada kaitannya ke sana. Artinya kasus ini ya, kalau saya klasifikasikan, kasus besar dilakukan orang besar, yaitu kasus korupsi. Kasus besar dilakukan oleh orang besar. Ini agak susah disentuhnya kecuali banyak ini kayak masyarakat, mahasiswa semuanya pada kontrol, baru ini bisa diambil orangnya. Yang kedua, kasus kecil dilakukan oleh orang kecil, yaitu kriminal umum itu, copet lah, apalah, kereman dan segala macam itu. Kadang-kadang bisa besar juga kalau diekspos oleh media. Yang ketiga, kasus besar dilakukan oleh orang kecil, yaitu kasus teroris ini. Nggak ada backingnya, nggak ada negara yang backing itu, tidak ada. Nah, tuh. Adapun mengenai peta hubungannya, teroris ISIS ini sebenarnya asal muasalnya dia ini merupakan cabang Al-Qaeda, asal muasalnya di Irak sana. Sebenarnya afiliasi dia ke Al-Qaeda juga bukan afiliasi kesamaan total platformnya, tidak. Jadi ketika Al-Qaeda sudah ada, terus kita tahu Osama bin Laden menjadi ikon perlawanan terhadap Amerika, khususnya pasca WTC. Sehingga kalau disebut siapa musuh Amerika, ya Al-Qaeda kan gitu. Satu-satunya yang berani lawan Amerika adalah Osama bin Laden dan Al-Qaedanya. Terjadilah kemudian di Irak gejolak politik, Saddam Hussein lengser, Amerika masuk dengan NATO-nya, terjadi perlawanan. Ada satu kelompok di sana namanya kelompok Jamaah Jihad wa Tauhid. Jamaah Tauhid wal Jihad, pimpinan Abu Musab al-Zarqawi, orang Yordan. Dia ingin melakukan hal yang sama di Irak, itu melakukan perlawanan terhadap pendudukan NATO. Orang-orang Timur Tengah ini karena ada seperti itu, pemuda-pemudanya berbondong-bondong datang ke Irak ingin bantu. Jadi sukarelawan, jadi inilah faktor di situ, kombatan. Ketemu sama Abu Musab al-Zarqawi. Ya.
Tapi mereka tanya dulu, Aina anta min Syekh Usama bin Laden? Aina jama'atikum min Al-Qaeda? Jadi orang-orang tanya dulu, posisi Anda terhadap Usama bin Laden itu sebagai apa? Dengan Al-Qaeda ini organisasi Anda sebagai apa? Pertanyaan ini menyulitkan Abu Musa Al-Zarqawi untuk menjawab. Kalau dijawab, oh nggak ada hubungan, orang ini akan pergi. Anda ini siapa? Nggak jelas. Kita pulang aja, nggak usah ikut campur di Irak. Karena mereka hanya mau gabung kalau ini adalah ada hubungannya sama Osama bin Laden dan Al-Qaeda-nya. Kan itu ikon waktu itu ya, ikon. Kalau ditanya, kalau dijawab, ya ada hubungannya, buktinya mana? Anda kan bukan di bawah Al-Qaeda, Anda organisasi sendiri. Jadi ditimbang-timbang, yang namanya jamaah Tauhid wal Jihad ini oleh Abu Musa Al-Zarqawi digabungkan ke Al-Qaeda menjadi jamaah Tanzimul Qaidatul Jihad fi Biladil Rafidain, yaitu cabangnya Al-Qaeda di Irak. Kemudian menyatakan gabung di bawah pimpinan Osama bin Laden. Sehingga orang ini kemudian baru pada masuk ke Irak. Dari Afghanistan juga ada datang ke Irak. Sehingga makin besar. Kemudian bantuan-bantuan juga datang. Nah, dari situ kemudian pasca terbunuhnya Abu Musa Al-Zarqawi berdiri namanya Daulah Islam Irak atau Negara Islam Irak. Kemudian pimpinannya juga terbunuh, Abu Umar Al-Baghdadi dengan wakilnya. Baru kemudian muncul yang namanya ISIS ini tahun 2010. Pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi ini orang yang sama sekali dari awal bukan kader Al-Qaeda, bukan. Nah, dia muncul di Irak karena memang situasi konflik. Dia kemudian tidak ada jalan lain kecuali bergabung. Karena pilihannya cuma dua, ikut sama pemerintahan Irak yang di backup oleh Amerika yang notabene itu banyak Syiahnya, atau ikut kelompok perlawanan yang notabene adalah Sunni. Dan ini yang kuat antara lain adalah jaringan Al-Qaeda ini. Hanya dua pilihan. Kalau mau netral, bisa dianggap musuh oleh sini, dianggap musuh oleh sini. Daripada begitu, kesini aja. Nah, orang-orang ini sekarang menjadi pimpinan ISIS. Termasuk jubir resminya Adnani itu. Orang-orang yang baru ini. Orang-orang yang lama yang sejak jauh, yang awal tadi itu sudah banyak yang gugur. Gitu. Jadi orang-orang ini lah yang kemudian menjadi ISIS, memaksa orang Suriah untuk dibawa kepimpinannya, menyatakan tidak ada hubungan lagi dengan Al-Qaeda, kemudian mengumumkan khilafah. Jadi dia nggak ada hubungannya sama katakanlah Wahabi, tidak ada hubungannya sama apa tadi itu Hizbut Tahrir. Bahkan Hizbut Tahrir ada data, ada orang Hizbut Tahrir, orang Arab tapi Hizbut Tahrir yang pusat. Kan tadi kan ininya kan khilafah, ini juga kan khilafah. Dia ingin menyelidiki, ingin mencari fakta. Apakah khilafahnya Al-Baghdadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh HTI? Oleh orang ISIS dipersilakan datang. Dia datang. Ternyata ada perbedaan. Tapi dia nggak bisa pulang. Oh, kamu ternyata langsung dikafir murtadkan oleh orang ini. Sembelih, selesai. Padahal dia awalnya dipersilakan datang. Itulah ISIS. Jadi HTI saja, HTI itu nggak diakui oleh ISIS sebagai organisasi. Tadi kan sudah saya sebut. Batulat ya. Oh ya, udah batal lah. Termasuk harus bubar karena ini sudah ada hilang. Nah gitu. Jadi mereka memang menyendiri, eksklusif ISIS itu. Oke, silakan Bang Azhar tentang Muhammadiyah tadi. Bagaimana kelanjutannya? Yang banyak tahu sebenarnya Pak Busro. Udah pernah diundang belum? Nanti diundang. Tapi yang saya ikuti di media itu sekarang keluarga Siono sedang menuntut ganti rugi. Nah itu didampingi kayaknya oleh Muhammadiyah. Jadi polisi juga agak tegang juga dengan Muhammadiyah. Sampai Kadif Humas kan diganti lah
Boy Rafli itu saya kira bagus itu ya. Mungkin Pak Abu pernah ketemu ya Boy Rafli. Boy Rafli belum pernah ya Pak. Dia orangnya saya lihat lebih ini, lebih bijak lah, lebih wise. Lalu saya nggak tahu tadi ya Quran sekarang begini. Kalau simbol itu saya kira untuk kita hindarilah yang kayak la ilaha illallah warna hitam. Tapi kalau warna putih nggak tahu ya Pak Aman itu. Tapi itu kan simbol aja. Jadi saya kira yang penting kan di sininya la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Kalau simbol itu nggak disukai ya sudah, kita ngapain kita berurusan sama orang-orang nggak cerdas kan? Itu malah otak kepala anak muda ini kan saya sering bilang kepala Anda itu mahal, pelurunya Densus itu murah saya bilang. Jadi ngapain yang mahal ini dikorbankan oleh peluru ya. Jadi kalau mau lebih lanjut saya kira jadi simbol. Nah Hizbut Tahrir saya sering juga debat Pak Abu. Ya. Memang dari segi persatuan dunia Islam bagus, ukhuwah bagus, kritiknya terhadap tentang aset-aset sumber daya alam yang dikuasai itu bagus. Cuma kalau konsep khilafah ini bermasalah karena dia dengan khilafah ini kan berada di luar kerangka nation state NKRI. Sementara kita 60 ormas lah, HMI, Muhammadiyah itu kan sudah komit. Kalau Muhammadiyah itu kan Darul Ahdi Wassahadah. Di Indonesia ini kemarin diputuskan resmi lah di Muktamar Muhammadiyah Makassar. Indonesia ini Darul Ahdi Wassahadah, negara yang ahdi, kesepakatan bersama anak bangsa. Toh yang merumuskan Pancasila dulu kan Ki Bagus Hadikusuma ya, sama Hasyim Asy'ari. Walaupun penggali awalnya Soekarno, tapi diedit disepakati oleh. Nah, jadi Darul Ahdi Wassahadah, tempat kita menampilkan kesaksian kita, bekerja sama, berfastabiqul khairat. Nah, jadi dalam kerangka NU juga gitu kan. Nah, ini problem saudara kita di Hizbut Tahrir. Saya sudah sering juga ada beberapa teman mengingatkan. Cuma sekarang kan masih wacana. Karena demokrasi kan nggak apa-apa kalau wacana. Mau kita bilang asal nggak melanggar undang-undang. Tapi kalau dia sudah action, mau menerapkan khilafah kan membongkar NKRI, Pancasila dan sebagainya. Nah, itu yang jadi harus hati-hati juga, eman-eman. Saya kasihan nanti anak-anak muda. Jadi sebenarnya kita bisa berbuat melalui ya. Indonesia ini eksperimen bagus, punya peluang yang bagus untuk mengislamkan. Pancasila itu kan kalau istilah Pak almarhum Ayat Barunin seperti kita pakai helm naik motor. Nah, jadi kalau di jalan kita nggak pakai helm kan kita ditangkap polisi. Tapi dengan helm, nah Pancasila itu seperti helm dan tidak merubah iman. Islam itu ya tetap ya'lu wala yu'la alai. Nah, problem HTI di situ. Mas sekarang wacana nggak masalah. Dan udah 50 tahun khilafah kan ya nggak nongol-nongol juga khilafah. Malah didahului sama Baghdadi tadi. Nah, saya kira itu. Jadi kalau saya sudahlah kita masing-masing ada HMI, ada NU, Muhammadiyah ya, macam-macam. Kita harus kerjasama, berfastabiqul khairat. Semua kita punya selera, kita semua, tapi tetap dalam kerangka. Sekarang berjuangnya lewat undang-undang tadi betul, parlemen. Jadi legal drafting itu kita lemah. DPR-nya juga ditangkap KPK satu-satu. Pak Din kan pernah ngeritik, sekarang nggak ada bedanya partai Islam sama non-Islam, karena sama-sama dipanggil KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali perbincangan pada sore hari ini, tetapi yang sudah azan maghrib juga karena nanti juga lagi setengah nomor HP ini saya juga ada acara dengan teman-teman HMI. Tetapi satu hal yang penting, perjuangan kemanusiaan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita selama kita masih ada manusia di dunia ini. Yang kedua, seperti kata Pak Abu, bahwa yang namanya terorisme sejati itu sekarang adalah ISIS begitu. Yang
yang secara apa namanya, bahwa menganggap bahwa yang benar ya hanya kita, teman-teman yang lain di luar kita ya salah semuanya. Dan ketika salah bukan cuma salah tetapi juga harus kemudian diselesaikan, dalam arti diadili dan dihabisi. Maka dari itu terima kasih Pak Abu, Bang Azhar atas diskusinya, pengalamannya tadi menarik sekali dari Pak Abu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.